Puji nama Tuhan, selamat sore umat Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom. Shalom, bagaimana kabarnya di sore hari ini anak-anak Tuhan? Luar biasa, amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Puji nama Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Untuk Bapak Saudara tempat ini maupun Bapak Saudara menyaksikan ibadah secara online, mari bersama-sama kita membawa segenap hati kita dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan, benar-benar kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin Saudara. Mari sama-sama kita menteduhkan hati kita pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu ajaib, sempurna terus Tuhan percayakan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, ini setiap kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus tinggal dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami, agar kami semakin hari punya hidup yang semakin menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Bersama-sama pada saat ini Bapa, ini segenap hati kami, ini segenap hidup kami, inilah pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kembali kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Tepuk segenap hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebas
aku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, buat segenap hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tuhan berfirman bagi setiap kita. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan Yesus, yang mengampuni dan membebaskan setiap kami. Pujilah nama-Mu. Kau ubah hidupku, oh Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, oh Tuhan, ku bawa hidupku. Anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ya ampuniku dan bebaskanku. Kau yang ubahkan kami, oh Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari Bapak Ibu Saudara saja di sore hari ini katakan kepada Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami Tuhan. Ku terima, Kau yang ampuni kami, bebaskan kami. Kasih Tuhan, Kau yang ubahkan, pulihkan kami.
pada saat ini. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Bersama-sama datang kepada Tuhan pada saat ini. Setiap biji mata Tuhan, naikkan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Oleh anugerahnya kita boleh ada yang hari ini yang berfirman bagi setiap kita untuk jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bimbang apa menjadi beban berat selama ini. Pergumulan kita, mari datang kepada Tuhan yang firman adalah kepadaku semua yang letih sudah beban, aku akan memberikan kelegaan. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari datang menyembah kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Ora laba syakara laba hara laba laba syekere. Dimana laba syakara laba hara laba syekere. Oh Tuhan, haleluya. Ini segenap hati kami, ini segenap penyembahan kami, semuanya darimu, semuanya bagimu Bapa. Oh Tuhan Yesus, Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber kekuatan. Tuhan Yesus, kepadamu kami berseru, kami berseru. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kami. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu, kami mengandalkanmu, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihimu Tuhan. Tuhan Yesus, pujilah namamu, pujilah namamu Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anakmu, Bapa kami berseru hanya kepadamu, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Oralaba syakaralaba ralaba syekere, terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan saja nyatakan hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, sungguh tiada yang seperti Tuhan Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dahsyat, kasih-Mu luar biasa Kau curahkan dalam hidup kami Bapa. Tiada yang seperti-Mu. Pasta Bapak Ibu Saudara, ini iman kami Bapa. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bersama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari ini. Tetap dalam hadirat Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita, kami punya Tuhan yang begitu sangat mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersuka cita, bersama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap hidup kita, amin. Kita boleh berikan salam kanan kiri depan belakang kita. Kita mau katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Kuasanya kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama suka nama Tuhan, nama Yesus. Oh, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kembali sama-sama setiap anak-anak Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa Tuhan. Dengan iman percaya kita. Sama-sama nama Tuhan, serukan nama Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat,
Yuk kita suruhkan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama suruhkan. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, kita dibebaskan. Kembali sama-sama saja anak-anak Tuhan Yesus. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Hey, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara saja angkat pujian iman kita. Allah bangkit, sama-sama serukan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, kita dibebaskan. umatnya dibebaskan. Allah Masih tetap Bapak Ibu Saudara serukan Allah bangkit. Allah bangkit. Hey, kita dibebaskan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Sama-sama serukan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Puji nama Tuhan. Silakan untuk kembali umat Tuhan. Tetap dalam hati dan sukacita Tuhan. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasih dan dulur-dulurku yang saya kasih. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ayo semangat-semangat ya, kita sudah mengerjakan lantai yang ke-8. Ini baru keajaiban Tuhan Yesus yang luar biasa untuk gereja kita. Memang gereja kita spesial, dikasih oleh Tuhan kita Yesus ya. Oh, saya terima kasih buat jemaat, para sponsor donatur yang semua terlibat dalam doa dan mensupport lewat gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Saya percaya ini akan menjadi taburan yang subur. Kita akan menuai maksimal 100 kali ganda. Ya, saya ada di lokasi pembangunan. Nah, ini ya, wah puji Tuhan. Nanti lantai 8 dikerjakan bulan Agustus sampai bulan Desember. Januari tahun depan sampai April itu lantai 8 dan 9. Setelah itu pasang atap, kemudian finishing interior. Nah, kita berdoa Desember 2025 kita sudah menggunakan untuk Natal di lokasi Betani Yestoya Jalan Telaga Bodas ini. Luar biasa Tuhan Yesus. Ayo, ayo saudara antusias ya. Pasti Tuhan Yesus menyelesaikan dengan sempurna. Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.
Kami mengundang kepada seluruh pengerja Betani Yestoya Pontianak untuk wajib hadir dalam rapat yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 2024 pada jam 7 malam. Bertempat di Gereja Betani Yestoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Bagi seluruh pengerja diwajibkan untuk hadir. Hadirilah ibadah doa malam pujian dan penyembahan yang diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 jam 7 malam, bertempat di Geraha Betani Yestoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Biarlah hati kita terus memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Hai anak-anak Yes Kids Betani Yestoya. Minggu depan, kita bakal bikin acara seru loh di gereja anak. Ada game 17 Agustusan, yang pasti kamu suka. Datang ya, hari Sabtu tanggal 17 Agustus jam 5 sore di Gereja Betani Yestoya. Kita akan dilayani oleh Wakil Gembala Pastor Yoel Sianto. Kakak tunggu ya kehadiran kalian. Kami mengundang bagi kamu-kamu yang masih SMA dan kuliah untuk tergabung dalam ibadah youth. Youth Service diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam, bertempat di Gereja Betani Yestoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Untuk ibadah youth, Sabtu depan, tanggal 17 Agustus 2024, akan dilayani Bapak Wakil Gembala kita, Pastor Yoel Sianto. Jangan lupa ya, kami tunggu kehadirannya. Hadirilah ibadah raya Minggu Gereja Betani Yestoya Pontianak. Ibadah raya Minggu akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi, ibadah kedua pada pukul 11 siang dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah Minggu 18 Agustus 2024 akan dilayani Bapak Wakil Gembala kita, Pastor Yoel Sianto. Ajak semua orang yang kita kasihi untuk bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan dan hidup kita diubahkan. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk menghadiri seminar pelepasan dan pengusiran. Seminar ini akan dilayani oleh Wakil Gembala kita, Pastor Yoel Sianto. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, pada pukul 1:30 siang sampai dengan pukul 3:30 sore. Bertempat di Geraha Betani Yestoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Ajak semua orang-orang yang kita kasihi untuk kita lebih diperlengkapi lagi di dalam kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dapat memberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan, atau dapat melalui kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur secara online dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Yayasan Community Church dengan nomor rekening 4402391000. Demikian Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan diri kita saat ini untuk kita akan diberkati kepada firman Tuhan kembali. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya Bapa, kami siapkan diri kami untuk kami diajar, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Berucap bagi setiap pribadi kami Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Samson Ho, kebenaran Tuhan isi hati Tuhan, membebaskan, menguatkan, dan memberikan kelegaan bagi setiap kami, mendewasakan setiap iman rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Saudara-saudara, bersama-sama kembali kita bangkit berdiri di sore malam hari ini. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, setia, sekalipun apapun yang terjadi, goncangan-goncangan yang terjadi di sekeliling hidup kami. Biarlah kami terus memandang salib-Mu, memandang Engkau, memandang Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini mengosongkan dirinya, yang mengambil rupa sebagai seorang hamba, mengambil rupa manusia, bahkan taat setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kesempatan ini masih Tuhan berikan untuk kami beribadah. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau duduk bersemayam di atas pujian dan penyembahan kami, dan Engkau memberkati sekalian kami. Dan saat ini kami mau duduk diam dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus impartasikan pewahyuan kebenaran firman itu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Jangan lewatkan seorang pun dari antara kami Bapa. Sebab hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan membuat itu berhasil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menurut kedaulatan kasih-Mu. Dan aku berbicara atas nama-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya.
Orang percaya bersama saya katakan, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Kekasih-kekasih Kristus, luar biasa. Saya percaya perjalanan hidup kita, kalau bukan Tuhan, kita tidak ada seperti saat ini. Tuhan mengulurkan tangannya untuk pegang kita dan memberikan kemenangan setiap saat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya bersuka cita boleh pulang ke Pontianak dan hari ini boleh ada di sini untuk menjadi berkat bagi saudara dengan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tema kita yang diberikan untuk saat ini yaitu tentang taat. Apa saudara? Taat itu apa ya? Ada nggak yang tahu ini? Taat itu apa? Di dalam bahasa Yunani kata taat itu dia menggunakan satu kata yaitu pisteo. Pisteo itu ada dua pengertian. Di dalam ketaatan orang bisa disebut taat, itu berarti dia setia. Katakan setia. Coba tengok kiri kanan bilang setia. Kedipkan matanya satu bilang setia. Nah, asik kan? Jadi secara tidak langsung kita impartasikan. Kita impartasikan hal yang positif kepada sesama karena kita ini tubuh Kristus. Jadi gak usah malu-malu. Setuju? Iya. Tadi katakan apa waktu ke kiri ke kanan? Iya. Namun di dalam ketaatan kalau bicara setia, setia aja gak cukup. Pukau, gak cukup. Karena banyak orang bisa setia tapi munafik di luar. Ada di sini? Pakai baju apa dia? Gak ada kan? Gak ada. Kita semua anak-anak Tuhan yang manis-manis. Weh keren, aminnya. Di dalam taat itu ada setia. Namun setia aja gak cukup. Kata pisteo itu setia. Di dalam kesetiaan itu harus dibarengi. Harus dibuktikan. Harus diaplikasikan dengan kejujuran. Jadi kalau berbicara tentang taat, berarti ada dua kategori penting di dalam ketaatan, yaitu setia dan jujur. Bilang setia dan jujur. Ambil jarimu dan katakan kiri kananmu, tunjuk setia dan jujur. Entar hitung dulu, 2, 3 mulai. Sekali lagi setia dan jujur. Tunjukin saya saudaraku. Setia dan jujur. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kira-kira khotbah saya udah sampai di sini, selesai. Daripada panjang-panjang. Orang banyak bisa bicara taat, tapi esensi yang sebenarnya dari ketaatan itu apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita selama di dunia yang fana ini akan terbukti nanti di ujung sana. Saudara, ketaatan dan kesetiaan, kejujuran itu terbukti apabila ada ujian, ada penderitaan, ada masalah yang harus kita terima. Apakah kita masih setia dan jujur? Ujiannya demikian. Kalau bicara seni, ya kalau bicara bisnis, baik-baik saja. Setiap hari cuan lui. Kalau bicara sehat-sehat saja. Kalau bicara makmur saja. Kalau bicara anak-anak semua berhasil saja. Kalau berbicara dagang lancar-lancar saja. Lalu berbicara tentang taat gampang. Betul? Betul aja susah. Betul? Betul. Gampang itu bicara soal taat. Tapi coba ketika masalah bertubi-tubi, silih berganti. Ya, Pak Yahya pun akan jadi repot saudara-saudaraku. Tidur pun gak nyenyak. Mau tidur ada WA, mau tidur ada SMS, mau tidur ada telepon. Pak tolong doain Pak, sana Pak tolong doain. Pusing Pak. Kalau bicara soal ketaatan, ketaatan yang asli, yang sejati, itu disertai kesetiaan dan kejujuran. Sekalipun, nah dengar kalimat ini, sekalipun langit menjadi tembaga. Wow, sekalipun langit menjadi tembaga. Coba dengar saudara. Ngerti maksudnya. Tuhan, aku
Aku udah melayanimu. Tuhan, aku setia. Tuhan, aku bla 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 bla. Tak apa, doaku sampai sekarang belum engkau jawab. Dalam hati Tuhan bilang, belagu lu. Baru bergumul, baru 2 bulan, udah bersungut-sungut. Udah ngotot. Tuh lihat tuh Lea 30 tahun. Tuh lihat tuh wanita pendarahan 12 tahun. Tuh lihat wanita Kana sampai ngemis-ngemis. Sampai Yesus sindir-sindirin. Gak ada Tuhan yang kasih makanan buat anjing. Tapi dia bilang, betul Tuhan. Betul, betul. Tidak ada. Tidak. Tetapi kami, nih kalau misalnya, kami ini anjing-anjing. Hanya menanti remah-remah di meja Tuanku apabila itu jatuh. Itu iman, saudaraku. Dan dia taat, dia tidak cari lain. Dia tidak cari maufu, dia nggak cari dukun, dia nggak cari orang pintar, dia nggak cari alternatif. Dia taat. Di dalam ketaatan ada kesetiaan dan kejujuran. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah jemaat Betani Yestoya. Sebenarnya nama Yestoya ini nama lugu, nama keren, dan juga nama menggemaskan. Yesus tolong saya. Kira-kira gitu Pak ya? Iya kan? Ya hidup perjalanan hidup di dunia ini kalau bukan Yesus tolong saya, siapa lagi yang mau tolong saya? Jadi it's okay lah, saudara sudah tepat ada di sini. Sini itu mana? Yestoya. Sini itu mana? Artinya? Baik. Saya lompat ke level yang berikut. Kita melihat fenomena belakangan ini, akhir zaman ini, kita melihat ada gereja-gereja yang begitu luar biasa bertumbuh, ya. Tapi ada tanda kutip, ada 2 hal. Nah, pembacaan kita melalui tema taat yang dibagikan oleh pastoral Betani Yestoya diambil dari Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Tapi coba balik dulu ayat 7. Coba balik dulu ayat 7. Jadi saya mau 1 ayat sebelum dan 1 ayat sesudah. Jadi 7, 8, 9. Oke? Boleh kita baca sama-sama? Ini saya mau lebih detail tentang arti dari ketaatan. Sekalipun langit menjadi tembaga. 2, 3 kita baca. Melainkan telah mengosongkan. Ulang, suara semuanya baca. Jadi ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita baca bareng supaya telinga kita juga dengar apa yang kita bacain. 2, 3 baca. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Benar saudara. Mengapa saya katakan begini? Tadi sudah saya katakan, kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan dia miliki itu. Tapi dia tinggalkan, dia kosongkan semua itu. Mengambil rupa seorang hamba bahkan menjadi sama dengan manusia. Apa untungnya? Untuk dia jadi sama dengan manusia. Kalau orang Jawa Barat bilang manusia itu manu sama sia. Manu itu burung ya Pak ya. Sia itu kucing. Nggak akur saudara-saudara. Nggak akur. Sia-sia jadinya. Tapi Yesus mau menjadi sama dengan manusia. Tujuannya apa saudara? Dia memberi teladan ketaatan. Yaitu setia dan jujur. Karena dia adalah firman. Amin saudara. Baru lompat ayat 8. Dan dalam 2, 3 baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bukti. Di dalam ketaatan ada kesetiaan dan kejujuran. Kita lihat ada motivasi. Motivasi Allah adalah melakukan apa yang Allah mau. Yaitu kasih, perbuatan kasih. Sampai mati dengan terhina. Orang yang mati di kayu salib bukan seperti zaman sekarang. Tadi pagi saya katakan demikian. Bukan seperti zaman sekarang. Salib itu sebagai perhiasan, bahkan sampai perhiasan yang bisa sangat mahal. Karena ditempelin berlian dan sebagainya. Tetap
Tapi salib yang Yesus naik, salib yang diberikan kepada Yesus itu adalah simbol dari penghinaan, simbol dari kerusakan, kejahatan yang parah. Hanya penjahat kaliber, penjahat yang sudah kronis yang dipaku di kayu salib. Dan Yesus disamakan di situ sampai rupanya begitu buruk, kata Nabi Yesaya dalam nubuatan. Yesus mau lakukan itu. Demi siapa? Demi Samson. Dan demi kita semua. Lanjut ayat 9. Endingnya. 3, mulai. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lanjut. Habis ya? Tinggal saudara tambah sendiri. Nama yang memberi kesembuhan, nama yang memulihkan, nama yang menyelamatkan. Siapa namanya? Yesus. Ini berbicara tentang ketaatan. Nah, bumbunya kita lihat di dalam Wahyu. Saya mau menjabarkan ini. Berbicara tentang ketaatan, kita sudah tahu eksistensi ketaatan. Maksud dari ketaatan yaitu setia dan jujur. Yesus memberi teladan itu, bahkan sampai mati di kayu salib dia put suan hui, dia nggak mundur. Amin saudara. Demi siapa? Demi siapa? Salah. Demi siapa? Saya. Amin. Coba bilang saya. Tangan di dada, saya. Sadar. Sekarang kita lihat perbandingan. Jauh saya ambil karena ini sudah fenomena. Dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 3 dan 4. Saya baca bagi saudara. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas. Memakai kain ungu, memakai kain kirmisi yang dihiasi dengan emas. Permata dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas. Penuh. Di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Apa hubungannya dengan ketaatan? Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol saudara. Kita lihat di Inggris sekarang terjadi kekacauan, heluan, kekacauan yang luar biasa. Karena apa? Kompromi. Karena apa saudara? Kompromi. Kalau manusianya Tuhan, kita ini manusianya Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau terlalu banyak kompromi dengan dunia, pasti akan terjadi kekacauan. Oleh sebab itu kita kembali lagi pada kata taat. Kacau yang luar biasa sampai terjadi pembunuhan dan kerusakan yang luar biasa. Negara yang mayoritas Kristen sekarang berubah dengan luar biasa. Gereja-gereja dijual. Maka terjadilah kerusuhan dan kekacauan. Artinya apa? Mereka menjual iman mereka. Tidak taat. Apa hubungannya dengan bacaan ini? Untuk kita mengerti, kita lihat ada bacaan berikut di dalam Wahyu 19 ayat 8 dan 9. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai, ini yang lain lagi nih. Jadi di sini menggambarkan ada 2 perempuan. Perempuan itu berbicara tentang gereja. Mempelai. Perempuan itu berbicara tentang gereja. Yang bacaan pertama tadi itu perempuan bagian gereja bagian 1. Ini sekarang perempuan gereja bagian kedua. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Arti dari lenan halus itu artinya suatu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu lenan halus.
Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi ada dua gereja. Saya tidak sebut di sini gereja sebagai organisasi atau gereja sebagai bangunan. No. Berbicara tentang gereja berarti kelompok-kelompok manusia. Nah, bagian yang pertama tadi dikatakan bahwa perempuan atau gereja yang memakai tangannya dengan pegang cawan emas yang penuh dengan apa? Kenajisan dan kejijikan. Kekejian. Walaupun bergelimang, ini suatu gambaran perselingkuhan gereja di akhir zaman ini dengan cara-cara duniawi, kompromi dengan duniawi, yaitu saudara-saudara dengan anggur yang memabukkan, dengan cara-cara duniawi untuk menjalankan apa yang mereka katakan, yang mereka jalankan. Dan ini ngeri sekali. Saya tidak mau terlalu kritis sampai ke dalam-dalamnya itu. Tapi banyak terjadi sekarang di mana-mana. Lalu kita lihat di medsos, sudah mulai banyak terjadi hujatan-hujatan pada gereja-gereja Tuhan dari kelompok-kelompok yang tidak seiman. Salah siapa? Lalu mulai cari kambing hitam. Sebenarnya bukan salah siapa-siapa, salah kita gereja Tuhan sendiri. Ketaatan yang semu bisa setia, tapi tidak ada kejujuran. Wah, sekarang lagi ramai kalau saudara semua lihat medsos, 80% hal yang negatif setiap hari kita baca. Setiap hari lewat beranda kita. Ini terjadi, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, kemudian gereja yang kedua, perempuan yang kedua, ini yang Tuhan kehendaki. Sampai dikatakan, tuliskanlah, berbahagialah kamu. Berbahagia, saudara. Karena dia diberikan apa, saudara-saudara? Berikan lenan halus. Lenan halus di arti harfiahnya itu orang-orang yang perbuatan-perbuatannya setiap hari benar teruji. Ini yang disebut ketaatan. Ketaatan dan kejujuran. Dan namanya ditulis sehingga disebut berbahagia. Saya percaya jemaat Betani Yestoya di Pontianak adalah golongan yang seperti ini. Amin apanya? Lenan halus, jubah putih. Amin saudara. Perbuatan-perbuatan yang benar. Amin saudara. Jangan di dalam gereja amin, di luar sana amon. Jangan di dalam gereja muka malaikat, tapi di luar sana muka setan. Tapi itu tidak ada di sini. Semua cantik-cantik ibu-ibu dan ganteng-ganteng bapak-bapak. Ya nggak ada yang amin, terserahlah pada kalian. Ketaatan adalah mutlak. Ketaatan adalah mutlak. Orang percaya sebab tidak semua orang dipanggil untuk berdiri di mimbar untuk khotbah. Enggak semua orang dipanggil untuk khotbah. Tidak semua orang dipanggil untuk menyerahkan kekayaannya. Tidak semua orang dipanggil seperti itu. Tapi semua orang dipanggil untuk taat. Yaitu saudara dan saya. Oke, saya lanjutkan. Namun semua ketaatan itu sebagai kunci dan syarat mutlak dalam mengikuti Kristus. Mengikut Yesus, keputusanku harus disertai dengan ketaatan dan kejujuran. Enggak bisa separuh-separuh. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, zaman ini begitu banyak gereja dalam persaingan. Ini organisasi. Ini organisasi. Gereja yang bentuk fisiknya ada di luar sana banyak. Dengan persaingan-persaingan yang luar biasa, yang telah bergeser dari hakikat dunia, telah masuk, bukan gereja masuk dalam dunia, lalu menghamirkan dunia itu menjadi milik Kristus. Tapi jujur sekarang kita lihat dunia sudah masuk di dalam gereja untuk mempengaruhi gereja. Bukan satu dua, banyak saudara-saudara. Semakin kita lihat saudara sampai mempengaruhi orang-orang yang mengikuti. Kalau gereja, Yestoya, ruangannya kecil, gak enak. Yang di sana tuh loh, keren, bagus spotlightnya, ya lightingnya. Wah itu para bidadari yang menarinya. Wah itu keren banget saudara. Rame-rame ke sono saudara. Rame-rame ke sono.
tapi nggak tahu apa yang didapat, hanya cari enaknya doang. Ini berbahaya saudara-saudara. Ini berbahaya. Saudara ingat nggak ada kejadian di Taman Eden? Pada waktu Adam dan Hawa sudah makan tuh buah, kemudian Allah datang kan di Taman Eden kan? Masih ingat nggak cerita itu? Atau orang Kristen nggak tahu cerita itu? Ini bukan komik saudara, ini Alkitabiah. Waktu Tuhan berjalan di taman itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tuh manggil, Adam, di manakah engkau? Betul? Tuhan panggil. Tuhan panggil Adam dan Hawa, di manakah engkau? Saudara tahu kenapa sampai Tuhan panggil? Dalam hati saudara, dalam hati saya pikir, bukankah Tuhan kan maha tahu? Emang dia gak tahu Adam ada di mana? Adam tuh lagi ngumpet karena berbuat dosa. Biasa orang kalau berbuat dosa tuh ngumpet saudara. Ya, di sini ada? Gak ada kan? Adam, di manakah kamu? Sembunyi mereka. Kemudian agak malu-malu, agak takut-takut, kami ada di sini. Loh, kenapa kau sembunyi? Ya kami telanjang. Lah, siapa yang bilang bahwa kamu telanjang? Ini gara-gara biniku nih, dia menjerumuskan aku, dia suruh aku makan buah itu. Terjadi saudara, tuduh menuduh saudara. Tapi saya nggak bahas itu dulu. Saya tanya, kenapa Allah masih tanya Adam ada di mana? Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu Adam di mana. Tetapi pertanyaan Allah kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau, supaya menyadarkan Adam dan Hawa di mana saat itu mereka ada. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Anda ada di Betani Yestoya. Kalau Tuhan hadir di sini tanya, hei jemaat, Anda ada di mana? Gak ngumpet, tetapi dengan lantang, kami ada di Yestoya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita menyadari, banyak di luar sono saudara, banyak sekarang orang Kristen karena maunya enak sendiri, terjadi pergeseran iman dan ketaatan itu. Dia cari yang enak-enak, akhirnya dia melanglang buana dari gereja 1, 2, 3, dia keliling terus sampai akhirnya lumpuh, kakinya kecapean, gak dapat apa-apa. Tapi aku lihat wajah-wajah di sini semua wajah-wajah yang taat. Amin. Ya amin gitu, agak lantang dikit aminnya, biar saya tambah semangat. Terlambat ya aminnya. Tetapi ini fakta saudara, ini fakta yang terjadi. Begitu banyak orang yang kerohaniannya diragukan karena dia tidak tahu dia berada di mana. Tuhan hari ini mau ketaatan itu dibarengi dengan tindakan, yaitu di mana kau ditanam, tertanamlah di situ dengan dalam, tertanamlah dengan baik, supaya engkau bertumbuh dan menjadi subur dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Kalau Tuhan sudah membawa kau di tempat ini di Yestoya, di Pontianak ini, tertanamlah di situ. Apapun yang terjadi, mau Pak Gembala khotbahnya sambil mukanya kayak singa, apapun, saudara obey, saudara taat. Karena motivasi saudara adalah supaya engkau bertumbuh. Di situ harus disertai dengan kejujuran. Banyak orang dia hanya cuma datang kayak tadi ibadah ke satu. Itu pengintai-pengintai yang diutus Musa melihat tanah perjanjian, itu mereka tuh sudah lihat hasil yang luar biasa. Satu tandan anggur aja 2 orang yang menggandarnya, 2 orang yang menggotongnya, mengangkatnya. Itu betapa hebatnya. Anggur-anggur subur, tanaman limpah susu dan madu. Tapi mereka tidak pernah diizinkan lagi masuk ke tanah perjanjian. Karena kenapa? Mereka cuma sebagai pengamat saja. Tahu arti pengamat? Sudah lihat, sudah kecap, tapi tidak bertindak. Cuma mengamat aja. Selain itu mereka hobinya bersungut. Selain itu mereka tidak percaya. Padahal mata mereka udah lihat. Ini tanah perjanjian. Tapi bersungut. Pusiang sinta. Gak percaya. Gak percaya. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia? Semua amin. Iya dan amin. Firman Tuhan berkuasa. Mereka gak percaya apa yang difirmankan. Sampai mereka bilang kami ini cuma kayak belalang. Kecil.
Penduduk di sana raksasa-raksasa. Aku bilang memang betul secara spesifik. Mereka di sana fisik mereka tuh kayak raksasa. Betul, yang minta itu kecil-kecil saudara-saudara. Tapi hari ini saudara, Anda dan saya, kita menghadapi raksasa-raksasa kehidupan di sekeliling kehidupan kita di luar sana. Bagaimana kita mengalahkan raksasa? Panggil polisi, polisi juga kalah. Untuk mengalahkan raksasa-raksasa kehidupan di luar sana, hari ini aku katakan dalam nama Yesus, ubah dirimu juga menjadi raksasa-raksasa iman untuk mengalahkan raksasa-raksasa duniawi itu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Wah, Tuhan bilang imanmu sebesar biji sesawi aja bisa punya kuasa, apalagi sebesar biji jagung. Jangan-jangan kita nggak sampai sebesar biji sesawi, itu kecil sekali saudaraku. Kecil sekali. Biji tomat itu besarnya berapa kali dari biji sesawi. Biarlah hari ini dengan ketaatan dan kejujuran, iman saudara dan saya semakin bertumbuh menjadi raksasa-raksasa yang luar biasa. Amin saudara. Nah, kita kembali. Namun gereja-gereja sekarang semakin hari semakin dengan cara-cara duniawi. Wajah gereja berbeda dengan yang aslinya. Wajah gereja sekarang orang lebih demen. Saudara, aduh aku miris banget. Kalau saya kan khotbah keliling saudara. Sesuai apa, ada yang saya tolak, ada yang saya welcome. Oke. Kemarin saya harus KKR besar di Surabaya. Saudara, aduh, ada hal-hal yang, ada gereja-gereja yang sudah membuat gereja itu 11-12 dengan diskotik. Paham maksud saya? 11-12 dengan diskotik. Suatu ketika saya khotbah di Bandung. Khotbah ada seorang ibu, dia datang kepada saya. Sedikit konseling. Oke, duduk, ngomong, apa Bu yang bisa saya bantu? Pak, bagaimana ya, saya ini pusing. Kenapa Bu? Anak saya. Kenapa anak ibu? Masalahnya apa? Jadi gini Pak, dia cerita, anak saya itu gak pernah mau ke gereja. Tapi kemudian temannya membawa dia ke gereja. Ada satu gereja. Waktu dia pergi ke gereja itu, dia senang banget. Dia senang. Karena di gereja itu musiknya, saudara, perpaduan musik ini kalau saudara amati, ya, ada beat, ada harmoninya, ada melodinya. Ketika itu semua disatukan, itu menjadi satu hal yang indah, yang luar biasa, yang masuk ke dalam spirit kita. Tapi ada perbedaan, kalau beatnya sendiri, maka terjadilah hingar-bingar. Nah, si anak ini dia pergi ke gereja yang sudah mirip yang tadi saya katakan itu. Dengan lightingnya, dengan para pemandunya, dengan para asyir yang ada, singers yang ada. Belarin kayaknya begitu. Jadi nyanyi, gak masalah. Kita mau nyanyi lompat-lompat puji-puji Tuhan, it's okay. Gak masalah saudara. Tapi bukan itu goalnya, hati-hati. Bukan itu goalnya. Ketika Anda dan saya bernyanyi, kita suruh Tuhan dengar kita. Betul? Emang kita nyanyi buat siapa? Kita suruh Tuhan dengar kita. Tapi heran, banyak orang ketika firman, ketika kita menyanyi, kita suruh Tuhan dengar kita. Ketika firman diberitakan, Tuhan suruh kita dengar dia. Setuju? Nah, banyak orang ketika nyanyi bisa lompat-lompat sampai keringatan saudara-saudara. Tapi begitu firman Tuhan, dia pergi keluar saudara-saudara. Puji Tuhan di sini nggak ada. Nah, ini ketidakseimbangan. Lalu si ibu ini cerita. Tapi sekarang masalah baru muncul Pak. Anak saya itu setiap hari di rumah tuh menunggu hari Minggu. Karena dia mau pergi ke gereja. Sebab dia bilang enak mah di gerejanya luar biasa. Enak kita menari-nari, kita nyanyi, kita lompat-lompat. Wah, happy banget. Apa yang terjadi? Wasted. Bahaya. Bahayanya di mana? Ternyata karena itu cuma adanya hari Minggu, anak ini dia gelisah. Sehingga dia mencari dengan teman-temannya suasana yang seperti gereja. Masuk ke night club saudaraku. Di night club ternyata musiknya sama dengan yang di gereja. Hingar-bingar, spotlight, lighting semua sama. Jadi di situ. Jadi persoalannya sekarang Pak, anak saya suka ke night club. Ayo. Ming Pak Ima, paham?
Paham? Ini bukan yang Tuhan mau. Jangan izinkan dunia masuk di gereja. Tapi biarlah kita gereja masuk dan menghamirkan dunia. Katakan amin. Gereja telah melenceng. Gereja telah menjauh dari ketentuan, dari patron yang Allah inginkan. Kalau saudara mau belajar tentang apa itu gereja, buka lagi mulai dari Kisah Para Rasul. Maka saudara akan belajar di situ. Apa itu gereja yang sesungguhnya? Eklesia, apa itu eklesia? Gereja, igreja dari bahasa Portugis, apa itu gereja? Nah, kita lihat di sini, ini berbicara tentang ketaatan. Banyak kali ketaatan tergerus, tergrading karena duniawi. Saya nggak berbicara ketaatan seperti yang mungkin orang harapkan, tapi saya berbicara tentang ketaatan, tentang fakta yang terjadi belakangan ini. Banyak orang akhirnya taat, tapi taat di dalam kerancuan kesalahan. Kita kembali pada firman Tuhan. Berbicara tentang ketaatan, orang pikir ketaatan itu berkat, ketaatan itu miracle, blessing, mujizat. Orang pikir berbicara ketaatan itu yang indah-indah. Halo. Sorry. Saya bukan bilang itu tidak alkitabiah, tetapi itu sama sekali miris. Saudara-saudara bisa untuk membangun iman kita dan percaya kita. Yang berbicara tentang ketaatan, apabila langit menjadi tembaga, engkau tidak berubah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan tidak jawab doamu, bukan karena Tuhan tidak jawab doamu, tapi Tuhan cuma mau taat loh. Sebab hal kerajaan Allah bukan soal makan, minum, pakai, penampilan, tinggal dan sebagainya. Tapi hal kerajaan Allah adalah ketaatan kepada Tuhan. Kok nggak ada yang aminin? 1 Timotius 6:6. Apabila engkau beribadah dengan rasa cukup, maka akan memberi keuntungan yang besar. Rasa cukup itu apa? Ketaatanmu yang konstan, setia dan jujur. Banyak orang ke gereja hanya supaya diberkati. Enggak salah, tetapi itu bukan goal, bukan tujuan kita. Orang ke gereja karena firman Tuhan mengatakan demikian, dia mau menyenangkan hati Bapa Surgawi. Amin. Makanya jemaat Yesoya yang hari ini sudah dengar firman Tuhan ini, saya percaya, yakin dia akan taat sampai Yesus datang. Nah, goal dari ketaatan, apakah baik-baik saja? No, tidak. Saya punya waktu sudah habis, tapi saya mau panjangin dikit. Gak apa-apa kan pastor? Kita kasih space dikit, sampai jam 9 malam baru kita pulang. Boleh? Bolehnya udah meragukan. Berbicara tentang ketaatan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara maaf, ini berbicara tentang level up. Tentang kapasitas, kualitas iman kita yang dewasa. Di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, Tuhan mau kita tetap taat. Apa yang dapat memisahkanku? Betul? Dari kasih-Mu Tuhan, ketelanjangan, kemiskinankah, sakit penyakit, pencobaankah, tak satu pun, amin. Apa yang dapat memisahkan kita? Tidak ada. Ini hanya berlaku pada orang yang taat. Setiap orang yang siap menderita, kalau saya pertanyaan, bagaimana bisa taat? Jawabannya, siap menderita. Ayo. Loh, jadi selama ini saya ke gereja untuk apa? Berkat. Karena itu kekeliruan. Setiap orang yang taat, dia siap menderita. Saudara, bukti Alkitab sudah terlalu banyak. Kalau saya mau bahas satu persatu, kita akan makan waktu cukup banyak. Tapi saya mau singkat-singkat saja saudara. Semua murid Yesus, semua murid Yesus, ending kehidupannya secara kasat mata manusia hancur. Menderita siksaan, kesengsaraan. Hancur bukan rohaninya yang hancur, tetapi fisiknya. Contoh pertama kita lihat Matius. Matius meninggal karena disiksa dan dibunuh oleh pedang. Dengan pedang dia dibunuh di Ethiopia. Matius.
Yang kedua, Markus meninggal dunia di Alexandria, Mesir setelah badannya, ini mengerikan banget, badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang berbatu sampai hancur. Saudara bayangin Markus. Kita baru gerimis sedikit aja, gereja kosong. Padahal gerejanya enak begini, saudara-saudara. Bapak Gembala baru ada sedikit teguran. Saya teguran bukan karena dia juga mau tegur, karena roh Tuhan pasti ingin dia untuk tegur. Karena firman Tuhan memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, kesalahan, menegur kita supaya kita berbalik pada jalan yang benar. Katakan amin. Bapak Gembala baru tegur sedikit, pengkhotbah baru keras sedikit. Enak dia khotbah, marah-marah melulu. Padahal gak marah, firman Tuhannya yang keras. Bisa tak? Markus ditarik dengan kuda sampai badannya hancur. Apa dia katakan, Tuhan aku udah gak sanggup, sorry. Oke lah aku murtad. Enggak, sampai mati. Yang ketiga, Lukas mati digantung di Yunani setelah ia khotbah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lukas, dokter, dia seorang dokter. Digantung, saudara. Siapa lagi, saudara-saudara? Yohanes. Gila ini Yohanes, gila ini, saudara. Tapi dia gak mati. Sampai akhirnya dibuang di Patmos. Digoreng kayak pisang goreng, kayak ayam goreng. Itu wajan dikasih minyak, atau mungkin minyak 2 ember kali ya. Sampai mendidih, dimasukkan Yohanes ke situ. Digoreng si Yohanes di minyak mendidih. Itu mengerikan banget, saudara. Tapi kita lihat upah dari ketaatan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Dia obey. Karena dia tidak punya motivasi yang menyimpang. Dia setia dan jujur. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bohong. Bohong. Tapi enggak di sini. Iya, oke lah kita semua mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai modelmu, ku tetap cinta Yesus. Semoga demikian. Amin, saudara. Petrus disalibkan dengan kepala terbawa ke bawah. Kayu salib dibentuk berhuruf X, itu penderitaan. Kayu salibnya dibentuk X, dipaku kaki tangan, dibalikin. Jadi begini, sudah. Kepala di bawah. Itu dehidrasi tingkat tinggi. Oksigennya harus naik ke otak, ini malah kepalanya di bawah, saudara. Itu ngeri banget, sampai mati. Ini saya berbicara, jangan kita tergiur sehingga iman kita tergerus dengan nikmatnya dunia yang sementara ini. Lalu gereja-gereja juga sudah bersaing dengan segala macam perkara. Ada gereja yang sampai ngutang asal bisa punya LCD proyektor di depan. Ngutang saudara-saudara. Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus yang memimpin gereja di Yerusalem, dilempar ke bawah dari puncak bangunan Bait Allah. Dibawa naik sini. Lantai berapa sini? Ini Mega Mall lantai berapa? Dilempar dari atas ke bawah. Dilempar. Yakobus. Hanya karena mempertahankan ketaatan. Sedangkan Yakobus, anak Zebedeus, sebagai nelayan murid pertama, kepalanya dipenggal. Filipus karena ketaatan mau memberitakan Injil di India, di Chennai. Saya sudah pergi di tempat di mana dia mati. Dia berdoa berlutut, mujizat terjadi, banjir besar. Dengan kekuatan supranatural, saya merinding ini saudara. Saya baca sejarahnya saudara di sana. Dia mengangkat dengan nama Yesus itu balok kayu pohon yang sangat besar. Dia angkat, dia dorong, menutup banjir. Orang-orang semua selamat. Tapi akhirnya dia ditombak ketika dia lagi berdoa. Ditombak dari belakang. Saya pergi di tempat di mana dia ditombak saudara. Karena saya ambil S3 saya di India. Dan saya hidup dengan orang-orang yang gak sampai middle, yang low.
Saudara tahu kereta api yang kalau kita lihat nonton di TV yang naik di gerbong, saya sengaja naik itu dari Bangalore sampai, dari Chennai sampai ke Bangalore, 7 jam. Saya sengaja naik kereta ekonomi seperti itu. Aduh, mengerikan saudara. Aku punya tiket, aku punya tempat duduk. Nanti stasiun masuk, orang naik, dia duduk sepingin, geser, aku gosok. Udah. Sampai akhirnya orang naik duduk, aku jadi berdiri saudaraku. Mau tegur nggak bisa. Ayam naik, segala makhluk hidup naik saudara-saudaraku. Saya belajar kultur dan budaya karena saya misiologi. Di mana Thomas dibunuh di sana dan masih banyak murid-murid yang lain. Hanya karena ketaatan. Hari ini adakah kita punya masalah, pergumulan dan pencobaan? Dengar baik, Tuhan cuma bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Apabila kamu dicobai, aku akan datang memberi jalan keluar padamu. Apabila kau taat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pertahankan ketaatan kita mengikut Yesus keputusanku. Wopu cuan hui. Aku enggak ingkar, aku enggak akan mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun masalah pergumulan saudara, pertahankan ketaatan. Yaitu apa? 2 kategori apa? Setia dan jujur. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala. Kita datang di hadapan Tuhan. Berapa banyak saudara yang punya pergumulan, masalah yang berat mungkin, sehingga seolah-olah membuat engkau sulit untuk mengangkat kepalamu. Hari ini Tuhan Yesus berkata, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku telah melihat ketaatanmu, kesetiaan dan kejujuran. Percayalah, tanganku yang berlubang paku ini kuulurkan kepadamu. Dan aku sanggup menolong engkau sebab aku Tuhan Allahmu memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Tangan kananmu yang aku pegang berarti Yesus tidak berjabat tangan dengan kita. Tetapi hari ini orang yang taat dan setia, Yesus mau berkata, aku mau merangkul kamu. Aku mau memeluk kamu, aku mau menghangatkan kamu, dan aku mau memisahkan kamu dari hal-hal duniawi. Sebab engkau adalah pilihanku, engkau milikku, aku sanggup menjaga engkau seperti biji mataku sendiri. Haleluya. Tuhan ada bagi setiap pribadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita naikkan pujian ini. Ini berbicara tentang ketaatan. Bukan hanya lagu, slogan, tetapi ini menjadi iman kita mulai hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Seringkali kita mungkin sakit hati. Ku mau Seringkali kita mungkin tawar hati. Seringkali kita mungkin kecewa. Bahkan kecewa dengan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tadi kita harapkan. silih berganti. Membuat kita tawar hati dan membuat kita ingin mundur. Dan membuat kita ingin menyerah. Tapi hari ini bukan kenikmatan dunia yang Tuhan mau. Hal kerajaan Allah bukan soal makan, minum dan pakai, tapi soal ketaatan, kesetiaan. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa. Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan melihat pergumulan kita, Tuhan melihat kesusahan kita, Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan berat kita. Tuhan mau kita tetap taat dan setia kepada Dia dan jujur dalam menjalani hidup ini. Cinta, aku anakmu. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Hidup, bawa semua problem, bawa semua masalah, bawa bahkan penyakit-penyakitmu, bawa bahkan setiap ujian-ujian yang sementara kau alami, bawa kepada Tuhan. Tuhan mau kita setia. Ya Aba, ya Bapa. Tuhan melihat kita sebagai anaknya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Bapa.
pagi, ya Aba, ya Bapa. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Buat komitmenmu kepada Tuhan. Tuhan tidak memberikan ujian, mengizinkan itu melampaui kekuatan kita. Oh Yesus, haleluya. Aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Tuhan, ini kami. Kami mau taat di hadapan. Kami mau setia di hadapan. Biarlah Engkau pakai kami. Ini hati kami. Ini tangan kami. Pakailah kami Tuhan. Kami mau jadi alat, kami mau setia kepada Tuhan. Biarlah kami dipandang sebagai hamba yang baik dan setia. Yang akan masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Berkati setiap kami percaya firman-Mu jadi kekuatan, firman-Mu jadi pelita dalam kehidupan kami. Dan hari-hari kami melihat terang Tuhan menyinari setiap langkah kami. Dan apa yang kami kerjakan, apa yang di setiap langkah kami. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Samson Ho yang menjadi berkat bagi kami. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup beliau, atas keluarga besarnya. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Ada Tuhan Yesus yang hidup, yang bisa menyertai kita, melindungi kita, menolong dan memberkati kita. Berarti kita bisa menikmati sorga, menikmati hidup di dunia ini. Luar biasa Tuhan Yesus untuk kita semua jemaat Betani Yestoya. Ayo percaya, pasti Tuhan Yesus selalu menolong kita. Ya, saya kasih nilai-nilai kehidupan. Hidup ini penuh perjuangan. Jadi kita memang harus berjuang. Nah, di dalam berjuang tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mundur, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Hanya satu yang ada, bersama Yesus pasti kita mengalami hal-hal yang ajaib. Bersama Yesus kita pasti mengalami mujizat. Bersama Yesus pasti kita ditolong. Bersama Yesus pasti kita diberkati. Nah, itu yang kita alami dan pasti kita alami sendiri. Pasti kita mengalaminya dan mujizat terjadi untuk kita. Ya, doakan. Ini saya mulai tanggal 8 sampai 16 Agustus ada pelayanan di Taiwan. Ya, biar jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saya percaya gereja kita juga menjadi berkat untuk Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia dan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik dalam persembahan syukur kita ataupun perpuluhan. Saudara saudara, mari bersama-sama kembali kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang bersama-sama telah kami terima pada saat ini. Setiap kebenaran firman Tuhan dimateraikan dalam hati pikiran kami, bekerja di dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Kau terus mengurapi, memberkati keluarga hamba-Mu. Bapak Pendeta Samson Ho, kami percaya Tuhan selalu berkati sehat, penuh dengan damai, sejahtera Tuhan, pelayanan penuh kuasa, penuh mujizat, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Dan sementara kami Tuhan akan memberikan terbaik dalam persembahan syukur kami atau perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak Tuhan Yesus yang ada pada saat ini. Apapun yang dikerjakan dalam kekudusan dan kebenaran pasti diberkati berhasil. Doa kami dengan keluarga diberkati sehat, penuh dengan damai, sejahtera Tuhan. Dan kemanapun kami pergi melangkah, kami menjadi berkatnya Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku
waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Saudara Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, salam Bapak Ibu, saya kelupaan satu informasi. Di minggu depan, di ibadah ke siang, jadi ibadah ketiga ini akhirnya. Jam 1:30 siang, itu ada ibadah seminar pelepasan dan pengusiran. Jadi Pastor Yoel, wakil gembala kita, itu sedang dipakai Tuhan dalam kesembuhan, dalam pelepasan. Jadi beliau ingin menjadi berkat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu kalau ada waktu bisa hadir sebagai kekuatan, sebagai ilmu, sebagai pembelajaran untuk kita ketika kita menghadapi hal-hal yang di sekitar kita untuk pelepasan, pengusiran, dan beliau akan memberikan arahan untuk kita bisa makin kuat menghadapi hidup ini dan kuat menghadapi hari-hari yang akan kita lewati. Amin Bapak Ibu. Jadi jam 1:30 siang. Kenapa 1:30 siang? Karena beliau sangat sibuk di Malang. Jadi mengatur waktunya tidak bisa, maka diambil siang hari supaya lebih fokus. Kalau diambil di jam ibadah, waktunya terlalu mepet. Nah, akhirnya diambillah siang hari. Jadi Bapak Ibu kalau mau hadir silakan hadir, dan kita percaya apa yang kita dapat nanti itu merupakan kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi hidup ini. Amin Bapak Ibu, amin. Kita akan sudah ibadah kali ini. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri kemuliaan untuk Allah kita, haleluya. Mari kita bersatu hati. Tuhan, kami bersatu hati, kami bawa hamba-Mu Pak Samson Ho yang rencana di bulan November nanti akan ke China, akan pelayanan, penginjilan, biarlah Engkau beri kemudahan untuk semuanya. Biar banyak jiwa yang haus akan kasih Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai beliau untuk menjadi berkat bagi orang-orang di China nanti Tuhan. Kami percaya penuaian jiwa-jiwa akan Tuhan perlihatkan untuk kami melihat bahwa sudah tiba saatnya. Bahwa semua orang akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Semua lutut bertelut dan menyembah memuliakan nama Tuhan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kembali ke Indonesia dengan tidak kekurangan satu apapun. Tapi ada damai sejahtera sukacita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan Pak Samson Ho. Berkati Tuhan selama di China, sertai dan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami imani Pak Samson Ho kembali penuh dengan
berkat yang melimpah untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersatu hati, kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu. Kami tetap percaya bahwa damai sejahtera Tuhanlah yang utama untuk bangsa kami. Dan kami akan melihat penyertaan Tuhan sempurna untuk bangsa ini. Dan bangsa kami menjadi bangsa yang hebat dan bangsa yang kuat. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang menjadi persoalan bangsa kami. Setiap aspek kehidupan di bangsa ini Tuhan yang tahu dan Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai aparatur yang paling bawah. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi biar mereka melakukan segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan. Pemimpin yang sudah terpilih nanti, kami percaya Engkau juga menyertai. Dan kami percaya hikmat Tuhanlah yang berkuasa di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga gembala kami Pak Samuel Sianto dan wakil gembala kami Bapak Yoel Sianto. Tuhan berkati dengan hikmat, dengan kekuatan daripada Tuhan dalam keseharian, dalam pelayanan. Tuhan memberkati dan menyertai. Untuk pembangunan Telaga Bodas, Tuhan terima kasih. Engkau telah memberkati dan menyertai selama ini. Dan kami percaya pembangunan Telaga Bodas mendatangkan kelimpahan bagi kami semua. Dan kami percaya akan selesai tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersatu hati untuk kami sebagai keluarga besar Betani Yestoya Pontianak. Segala pergumulan kami, masalah kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan akan menolong dan mengadakan mujizat di dalamnya. Berkati setiap keluarga besar Betani Yestoya Pontianak yang secara onsite maupun secara online. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Dan sebelum kami pulang, biarlah kami menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi sekarang. Mari Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu dan tengadakan wajahmu ke atas. Kita akan menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi sekarang. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui anak yang tunggal itu Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.